Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Sebelum mulai belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita masuk pelajaran 2, bagian Kitab Allah membawa ajaran terpuji. Selamat menyimak. Pelajaran 2, mengenal nama Allah dan kitabnya. Mengenal nama Allah atau mengenal Allah adalah termasuk dari rukun iman yang pertama. Sedangkan iman kepada kitab Allah termasuk dari rukun iman yang ketiga. Kitab Allah adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku, misalnya berperilaku kepada Allah, kepada sesama manusia, ataupun hewan dan tumbuhan. Kitab Allah kemarin kita sudah bahas, terbagi menjadi 4 yang sudah kita jelaskan atau sudah kita ketahui. Keempat kitab tersebut diberikan kepada nabi siapa saja. Selanjutnya, hari ini kita akan membahas kandungan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu mengandung tentang akidah. Secara bahasa, akidah adalah keyakinan. Sedangkan secara istilah artinya suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan, yaitu sama dengan iman. Yang sudah kita ketahui bahwa rukun iman itu ada 6. Dan iman kepada Allah yang pertama, yang kedua kepada malaikat, yang ketiga kepada kitab Allah, yang keempat kepada para rasul, yang kelima hari kiamat, dan yang keenam adalah kepada qada dan qadar. Selanjutnya yang kedua, Al-Quran mengandung tentang ibadah atau muamalah. Al-Quran memberi petunjuk dan tata cara lengkap berkaitan dengan ibadah antar sesama manusia, seperti contohnya tata cara berdagang, bagaimana cara berdagang yang baik, yang benar, yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi, ataupun berhubungan dengan antara manusia, contohnya seperti tetangga ataupun teman sejawat. Yang ketiga, Al-Quran mengandung tentang akhlak. Akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia dan muncul secara spontan dalam tingkah laku. Akhlak itu sudah kita bahas. Akhlak itu ada 2, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak mahmudah dan akhlak madhmumah. Selanjutnya, Al-Quran mengandung tarikh atau sejarah. Al-Quran juga menceritakan kejadian umat terdahulu agar dapat mengambil pelajaran dari masa lalu. Jadi Al-Quran itu mengandung sejarah-sejarah Nabi. Contohnya kisah Nabi Yusuf yang dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya agar kita dapat mengambil ibroh. Dan juga ada kandungan dari sejarah Nabi Ibrahim yang membahas kisah Nabi Ibrahim agar kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang lalu. Selanjutnya, Al-Quran juga mengandung hukum. Al-Quran berisikan kaidah dan ketentuan dasar serta menyeluruh bagi umat manusia. Artinya, Al-Quran mengandung beberapa hukum untuk digunakan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang keenam, kandungan Al-Quran adalah ilmu pengetahuan. Jadi di dalam Al-Quran banyak ilmuwan yang telah membuktikan bahwa ilmu pengetahuan yang senantiasa berkembang setiap zaman telah dibahas terlebih dahulu di dalam Al-Quran berabad-abad tahun sebelumnya. Jadi antara ilmu pengetahuan dengan Al-Quran itu sangat berhubungan. Artinya Al-Quran menceritakan apa yang tengah terjadi di dalam kehidupan sekarang. Artinya Al-Quran sudah mengetahui apa yang akan terjadi di masa mendatang dan sudah diprediksi oleh Allah di dalam firman Allah.
Kitab Allah telah membawa ajaran terpuji, contohnya ajaran terpuji kepada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti beribadah, melaksanakan sholat, mengaji, yang merupakan bentuk dari ajaran terpuji di dalam kitab Allah, yakni beribadah kepada Sang Pencipta. Selanjutnya, ajaran terpuji kepada sesama manusia, contohnya tidak membeda-bedakan orang lain dalam segi fisik ataupun status sosial ataupun jenis kelamin, dan selalu berbuat baik kepada orang lain, tidak memandang apapun agamanya ataupun status sosial. Selanjutnya, yang ketiga adalah ajaran terpuji baik kepada hewan dan tumbuhan. Nah, contoh yang di atas adalah baik kepada ayam dengan memberikan makanan ataupun hewan lainnya, dan baik kepada tumbuhan seperti memberikan pupuk ataupun merawatnya, tidak merusak tanaman ataupun yang lainnya. Dan di dalam kitab Allah dijelaskan untuk berlaku baik atau ajaran terpuji untuk diri sendiri. Contohnya seperti kita harus mandi, membersihkan badan, menjaga kuku atau menggunting kuku, menjaga rambut, atau membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada diri kita, baik di hati, rohaniah, ataupun dalam fisik kita. Itu adalah ajaran-ajaran terpuji yang terkandung di dalam Al-Quran. Itulah kandungan-kandungan dari di dalam Al-Quran. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Klik tombol like, subscribe, dan komen pada channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.